Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'd. Taib, ayol ikhwah, sahabat fillah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuri al-akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kita akan membahas tentang bab ma jaa annal mayyita yakhduruhu asy-syaitan inda mautihi, bahwa sesungguhnya mayit itu ketika dalam kondisi sakratul maut akan didatangi setan. Jadi ketika mayit akan dicabut nyawanya dalam kondisi sakratul maut, setan itu berdatangan. Jadi mungkin sering kita mendengar bahwa banyak di tengah-tengah masyarakat ya ada satu peristiwa ya, atau bahkan kita menjumpai secara langsung ketika menunggui orang yang sakit yang sudah kronis ya. Kadang dia mengatakan, tadi malam saya didatangi oleh kakek saya, didatangi nenek saya, didatangi ibu saya, didatangi saudara saya yang telah meninggal ya. Itu ternyata telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bahwa orang-orang yang dekat yang datang dengan sendirinya ketika dalam kondisi sakratul maut itu bukanlah yang sesungguhnya. Mereka bukan saudara, mereka bukan ibu atau ayah, tetapi itu adalah setan yang menyamar sebagai ayahnya, sebagai ibunya, sebagai anaknya yang telah meninggal atau siapa saja yang telah meninggal ya. Mereka ya datang dan itu adalah setan ya. Itu setan yang menyamar. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal 'abda idza kana 'indal maut qa'ada indahu syaitanan." Jadi sesungguhnya seorang hamba ketika meninggal ya, ketika dalam kondisi sakaratul maut, maka qa'ada indahu syaitanan, duduk di sampingnya dua setan. Al-wahidu an yaminihi, satu setan duduk di sebelah kanan. Wal akhar an shimalihi, satu setan duduk di sebelah kiri. Falladhi an yaminihi ala sifati abihi ya. Jadi setan yang duduk di sebelah kanan itu menyerupai ayahnya. Jadi seakan-akan itu adalah ayahnya yang telah meninggal ya, datang kepadanya ya. Tetapi setan yang menyamar sebagai sang ayah tadi mengatakan ya, supaya ngajak murtad ya. Ya, ngajak murtad, kun nasroniyan, kamu jadilah orang Nasrani. Ya, demikian juga yang sebelah kiri, setan yang duduk di sebelah kiri ya, itu pun menyamar sebagai apa? Sebagai ibunya ya, sebagai ibunya ya, sama, seakan-akan itu adalah ibunya yang telah meninggal ya, dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat-nasihat, padahal itu adalah setan ya, ngajak-ngajak supaya jadi Yahudi, ngajak-ngajak supaya murtad. Jadi jamaah sekalian, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi ini itu sesuai dengan realitas ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau mendengar ada orang mau mati kok dia ditemui oleh ayahnya yang telah meninggal, ditemui oleh saudaranya yang telah meninggal ya, katakan bahwa itu bukanlah ayahnya, bukan saudaranya, tetapi itu adalah setan ya. Setan yang menyamar mengajak supaya murtad dari keislaman ya. Makanya biasanya kalau orang sakit sudah parah ya, tadi malam atau kemarin merasa didatangi oleh saudaranya atau kakeknya atau neneknya atau istrinya atau suaminya yang telah meninggal, itu menunjukkan sudah waktunya dekat ya dengan kematian. Makanya di situ harus segera ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah ya, karena orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir
dari ucapannya adalah la ilaha illallah itu adalah dijamin surga. Makanya mentalkin itu adalah sunnah ya, supaya kita membantu orang yang hendak mati tadi dalam kondisi husnul khatimah, supaya ditetapkan hatinya ya. Makanya makna dari firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan ay la tuzigh qulubana indal maut. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hatiku di saat sakratul maut ya. Wa qad hadaitana, sungguh engkau telah memberikan hidayah kepadaku dulu ketika hidup. Ya Allah, tetapkan ya, sampai husnul khatimah ya. Ini adalah doa Rabbana la tuzigh qulubana, supaya hati kita tetap ya di atas kebenaran, di atas Islam, jangan sampai murtad setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Wahab lana min ladunka rahmah ya. Wahab lana, dan berikan kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan ya, rahmat ya. Makanya turun rahmat ya, yaitu berupa apa? Anugerah husnul khatimah. Dan ini adalah rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ya. Karena ketika orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu adalah sebesar-besarnya pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang husnul khatimah itu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah sebagai jiwa ruh yang tenang ya, yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan untuk kembali ya, masuk ke dalam barisan hamba Allah ya, yang akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keteguhan hati kita ya, sehingga berada tetap di atas kebenaran, di atas Islam sampai menghadap Allah nanti, dan mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.